Hello world, this is me again, Tawi. Oh ya world, saat ini saya ingin membahas tentang zakat. Untuk orang Islam, zakat itu merupakan sesuatu yang mungkin mereka anggap buat supaya menyucikan hartanya, jika saya tidak salah. Sodako atau zakat ya. Menurut saya begini, mengapa sih kita harus membayar zakat? Saya rasa kita tidak perlu membayar zakat. Ini bukan saya ingin menghina Islam, namun seperti pajak kepada kaum Soekarno-Hatta, kepada tim Soekarno-Hatta, ya kan? Ini kan jika dituturkan bahwa tim Soekarno-Hatta jika tidak mendapatkan pajak, maka tim Soekarno-Hatta akan kesulitan membayar polisi. Yang perlu kita perhatikan yaitu, jika tim Soekarno-Hatta tidak mampu membayar polisi, lantas kenapa tidak bubarkan saja polisi itu? Itu kan DS gitu loh, turunan SDS kan, derita Soekarno. Benar kan? Jika Soekarno-Hatta tidak mampu, tim Soekarno-Hatta tidak mampu mengumpulkan laskar, yang kemudian tidak mampu menggaji, dan kemudian tim Soekarno-Hatta lemah, kemudian kenapa tidak menyerahkan saja tugas pengamanan negara ataupun keamanan negara ini kepada orang lain? Ya, jika kemudian tim Soekarno-Hatta tidak mampu menjadi pemimpin, so what gitu loh, ya kan? Sama dengan zakat, ya kan? Jika para ulama tidak mampu membuat masjid, so what gitu loh. Kita dapat apa sih kalau masjid bisa dibangun? Jika mereka mengatakan surga, coba tunjukkan dulu di mana letak surga dan neraka, ya kan? Bukan cuma sekedar seakan-akan membuat ke surga dan neraka dengan hanya menunjukkan, ini ada ini. Itu kan, maaf ya, bukan menghina, tapi terdengar seperti omong kosong untuk saya, ya gak? Pada telinga saya itu terdengar seperti omong kosong. Maaf, sekali lagi ini bukan menghina. Karena sesuatu yang tidak mampu saya lihat, bagaimana mungkin saya percaya? Ya kan? Maaf, sekali lagi bukan saya menghina. Seperti Muhammad mengatakan tentang Allah, dan Allah. Mengatakan Muhammad adalah utusan Allah. Sekali lagi bukan menghina, namun perlu saya tekankan satu hal. Bagaimana sih rupa Allah itu? Apakah ia ganteng jika ia adalah pria? Ataukah ia cantik jika ia adalah wanita? Ataukah ia bundar jika ia adalah meja? Dan apakah ia adalah bulat jika ia adalah bola? Loh, kalau seandainya ini kemudian menjadi suatu hal yang dianggap menghina, maka kita perlu menuturkan satu hal, yaitu jika kita ingin menyembah satu hal, ingin memegang janji seperti para orang-orang muslim, para manusia muslim yang mati syahid, yang bahkan pada peperangan bersama melawan Romawi, itu ada salah satu orang yang bertugas memegang panji yang sudah Jafar itu loh. Itu mengatakan bahwa kita ini sedang kurang lebih lah ya, itu tidak tepat sekali. Dia mengatakan bahwa kita ini dekat dengan surga, ya kan? Nah, sekarang ya itu untuk orang-orang yang imannya mungkin sudah tebal, ya gak? Jika tidak, ya bagaimana bisa kita mengatakan bahwa demikian jika kita tidak melihat dengan mata kepala kita sendiri? Bagaimana mungkin kita bisa yakin ada surga atau neraka? Benar gak? Seandainya kita mengatakan Na dimasukkan ke air bisa terbakar, kita tentu harus melihat kan buktinya. Ini Na kita masukkan ke air kemudian terbakar. Benar tidak?
Jika itu tidak terbukti, bagaimana kita bisa mengatakan demikian? Ya kan? Nah, sekarang jika Muhammad yang mengatakan, oh, kalau kita taat kepada Allah dan ini, ya kan? Maka hadiahnya adalah surga. Pertanyaannya adalah, di mana letak surga itu? Sekarang Taman Buah Mekarsari kita bisa bilang, oh, Taman Buah Mekarsari di sini. Oh, kita bisa ke sana, kita bisa menikmati apalah di sana, ya kan, bisa melihat satu ibarat tayangan mirip bioskop, ya kan? Pertanyaannya, apakah kita bisa melihat surga seperti itu? Jika kita mengatakan bahwa kita bisa melihat surga jika sudah meninggal, maka apakah itu bijak? Perlu kita ketahui bahwa orang meninggal tidak akan pernah bisa merasakan lagi, kecuali pada masa depan dibuat riset dan ditemukan hal yang membuktikan bahwa manusia yang sudah meninggal mampu hidup lagi. Benar? Ini adalah sebuah hal yang sangat mungkin patut dipertanyakan. Seperti misalnya Yesus. Satu hal yang agak diragukan yaitu apa? Jika kabar tentang Yesus benar bahwa menjelang wafat dia diberi minum, walaupun itu ada satu komik ya. Hingga ini agak-agak saya kurang bisa konfirmasi kebenarannya. Namun jika benar Yesus diberi minum pada saat menjelang wafatnya itu sangat mungkin Yesus itu tidak wafat, namun dikasih obat tidur. Gitu loh. Akibatnya pada hari ketiga ia bisa bangkit dari antara orang mati karena ia disangka mati sebenarnya tidur. Ya, ini belum pasti dan masih perlu penjelasan lebih lanjut. Namun ya, jika ini benar, ini menjadi sebuah hal yang membuat kita perlu bertanya-tanya, yaitu hal tentang di mana sebenarnya letak surga. Jika tidak benar adanya surga, ya mengapa sih kita harus berjuang pada jalur Allah? Memang benar kita tidak boleh alias kita dilarang berbuat kejahatan. Namun, apakah kita wajib bersedekah, berzakat, membayar pajak? Apa ini lebih lagi jika ditambah bahwa ternyata surga dan neraka itu tidak ada? Ya kan? Apakah saudara-saudara rela? Apakah kamu rela menyumbangkan begitu saja uang lewat zakat, sedekah ataupun apapun itu namanya? Ya, yang lain saya tidak tahu lah ya. Namun apakah kamu rela menyumbang lewat zakat, sedekah ataupun membayar pajak kepada tim Soekarno-Hatta tanpa kamu tahu berapa sih sebenarnya bagian untuk saya gitu loh? Jika tim Soekarno-Hatta itu mampu mendapatkan 1 rupiah, berapa bagian untuk saya gitu loh? Berapa rupiah bagiannya saya gitu loh, ya gak? Pernahkah Anda bertanya seperti itu? Ini juga sebenarnya membuat kita perlu meragukan konsep republik. Mengapa? Jika pada konsep republik tidak ada kejelasan tentang jumlah yang didapatkan, mengapa kita harus bersusah payah mendukung republik? Silakan pikirkan sendiri. Terima kasih.